antara 5 manusia ini yang menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi itu siapa? Tidak ada ya. Kayak Matius ini ya. Kayak Matius ini Yesus tidak kalau Yesus kan tidak menulis Injil. Tidak ada kita menerima wahyu, maksud bukan menulis. Oke, kalau menerima ya Yesus. Yesus langsung menerima. Bukan yang keempat orang ini kan? Hanya Yesus kan yang menerima wahyu? Bukan. Itu aja enggak. Berarti Tapi satu Paulus juga masuk ini baru saya jelaskan. Berarti ketika berbicara mengenai wahyu di antara 5 orang ini, yang menerima wahyu itu adalah Yesus. Artinya apa yang dilisankan Yesus itulah yang harus menjadi patron. Di dalam pengajaran Yesus, Yohanes 17 menceritakan di data nomor 8, Yesus berkata apa di situ? Segala firman, segala wahyu yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini adalah murid Yesus, dan murid Yesus setelah menerima seluruh wahyu yang Yesus firmankan kepada mereka, mereka menurut Yesus percaya kalau Yesus itu adalah rasul. Ya. Kan begitu poinnya. Jadi kalau tanpa kitabnya Paulus, maka Yesus hanyalah rasul Tuhan. Iya, dia hanya rasul. Utusan. Dia utusan Tuhan atau rasul. Dia anak manusia. Nah, itu kan Yesus. Berarti Paulus ini menerima ilmu yang ngajarin dia bahwa Yesus yang adalah rasul ini adalah Tuhan menjadi manusia. Itu ilmu dari mana? Itu dia, makanya saya juga makanya saya mengambil kesimpulan ketika saya meng-cross check dengan isi daripada tulisan-tulisan dari Paulus itu, ya memang Masya Allah, ada yang sering kontradiksi menurut saya, tapi mungkin hanya pemahaman saya yang terbatas atau bagaimana, kan namanya saya manusia yang bukan marifat ya. Enggak, Yesus kan punya murid. Ketika Yesus ini menyampaikan seluruh wahyunya kepada muridnya, kedudukan murid dalam pandangan murid kepada Yesus sang penerima firman dan penyampai firman, Yesus bagi muridnya hanya rasul utusan Tuhan. Ya, betul. Segala firman nih. Nah sekarang menurut Paulus, Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia, bukan rasul Tuhan. Pertanyaan saya, Paulus ini menerima firman dari mana? Dari dirinya sendiri mungkin ya. Nah, bukan dari dirinya sendiri. Dia mengatakan dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12, dia menerima firman dari oknum yang mengaku Yesus Kristus. Udah jelas kan di sini? Udah jelas kan? Yesus Kristus yang asli ketika meleburkan firman yang dia sampaikan kepada muridnya, muridnya hanyut di dalam keimanan, di mana mereka tenggelam di dalam ilmu yang mereka punya bahwa Yesus yang datang sebagai penyampai firman hanyalah sebagai rasul utusan Tuhan kepada mereka dan nabi dan juga nabi. Itu pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Nah, tidak ada pengakuan Yesus bahwa ketika aku telah menyampaikan firman ini kepada muridku, mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. Tidak ada itu. Sedangkan yang datang kepada Paulus, dia katakan oknum tersebut mengajarkan kepada dirinya bahwa oknum ini yang bernama Kristus ini adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia. Di sini ketimpangan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang menggunakan akal sudah bisa memastikan bahwa nubuat Yesus tentang Kristus palsu yang harus diwaspadai oleh murid-murid yang percaya dirinya sebagai utusan Tuhan itu digenapi oleh Paulus. Makanya saya sering katakan kan, seandainya tidak ada ini Paulus, tetap juga sudah kokoh, sudah komplit itu tentang Yesus, ya, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Kisah Rasul. Bang Musafir, barakallah. Iya,
betul itu, betul. Yesus hanya rasul, dia hanya utusan Tuhan, dia hanya nabi. Yesus sendiri mengatakan anak manusia, dia ada menyebut dirinya itu bahwa anak manusia akan ditinggikan Oleh tangan kanan Elohim, bukan oleh tentara Romawi. oleh tangan Kalau yang ditinggikan oleh tentara Romawi itu adalah orang yang dikutuk Elohim. yang tapi ngomong-ngomong ini tidak ada kopinya saya nih, ay, ngantuk aku. memang masuk angin kau. Ini orang oten ngemis-ngemis. Saya yang kasih, saya kan selalu baik Kang sama Dito kamu. masuk angin saya nih Kang Dito. Nah, tuh ada yang ngasih tuh. Iya. Tapi pertanyaannya saya kepada Andreas ini, kalau saya menyimak pernyataan Anda ini, sebenarnya itu pernyataan Anda itu sudah bukan Kristen lagi. Kenapa masih bertahan gitu loh? Tidak, maksudnya kan saya ini sebagai kebenaran. Maksudnya kan ini isi kitab juga yang saya baca. Jadi apa yang tertulis di dalam itu ya, memang kita harus itu membawakan sesuai kebenarannya. Omongannya aja nggak jelas, Bang Andreas, ya Allah. Tidak jelas kah? Kita ini, saya ini, begini ini. Ya, maksudnya Masuk angin, biarin aja dulu. masuk angin. Maksudnya begini Bang Andreas, kan tadi yang dinarasikan oleh Gurundat semua itu kan Anda menyetujui dan tidak ada membantahnya. Iya tidak, betul karena sesuai dengan isi Ya, kitab. sekarang kalau pertanyaan saya, Anda kan di sini dalam konteks masih menuhankan Yesus atau menuhankan siapa? Kalau saya menuhankan Yesus itu kan artinya saya itu mengikuti dia. Saya kan percaya kepada dia sebagai juru selamat saya. Dari situ poinnya. Namun bukan berarti bahwa saya ini menuhankan Yesus, dia adalah Allah itu sendiri. Atau dia adalah Bapa itu sendiri. Bukan seperti itu. Ya, tadi kamu sudah mengakui bahwa dia adalah Rasul, dia anak manusia. Nah kira-kira kalau anak manusia pantas nggak dijenangkan sebagai Tuhan? Ya istilah menuhankan kan untuk kalau saya kan menuhankan, ya kan menuhankan istilahnya bahwa saya menjadikan dia sebagai juru selamat saya seperti itu. Kalau itu narasi Anda, Rasul juga itu kan jadi panutan karena dia adalah penyampai firman. Iya, maksudnya dari situ. Kenapa saya menuhankan? Maksudnya kan dari situ. Tapi bukan berarti. Oke. Sekarang begini, kalau seumpamanya Anda tidak menganggap dia adalah sebagai Allah itu sendiri, nah sebatas Anda menuhankan Yesus itu gimana? Ya sebagai jalan Panutan keselamatan doang, sebagai panutan saja. sebagai panutan bahwa dia adalah jalan untuk menuju ke rumah Sang Bapa itu melalui diri Yesus. Seperti itu. lanjut Ronda. Wah. Sebenarnya saya musikan, Apanya ini ketinggalan aku, ya Allah. sebenarnya saya musikan tadi kuota Bang Andreas, tapi jawabanmu muter-muter jadi batal gua. Waduh, bukan muter-muter Tapi ini. dia kalau kita lihat dia di kapal loh, dia kapten. Dia di kapal nih. Iya, saya Jadi Itu belum tentu minta kapten. Di kapal juga bisa tukang masak. Aduh Bunda Rahma. Kapal itu bisa tukang masak, bisa tukang. iya banyak jabatannya. Banyak. kan dia masih oten, harusnya syahadat dulu lah baru kau dibagi sama orang Islam. baru dikirimkan data. Baru kopi katanya gitu. Dia Masa minta yang lain kita dulu. masih banyak orang Islam yang butuh dibantu, masa kita bantu orang Burunda, maaf. Ya enggak. Saya cuma Nanti Bunda Rama, saya mau membantu Bang Andreas tadi itu, makanya saya coba sedikit tanya, gitu kan? Tapi jawabannya muter-muter, hanya batal. Artinya apa supaya mendapatkan hidayah, gitu loh maksudnya. Izin dong, Gurunda. Oke, silakan Bu, silakan. tinggal 10 menit. Soal saya diingatin sama Bunda Rahma nih.
memang Bunda Rahma ini luar biasa nih perannya untuk soal mengingatkan. Soal itu Gurunda, soal apa namanya? Apa Bun tadi? Kurban. Kurban. Jadi gimana tuh? Mau di-spill di sini? Saya maunya kambing aja. Oh silakan. Bunda. Berapa Tapi di sini aja Bunda, enggak apa-apa. Oke. Sudah ada daftarnya atau saya kirim aja apa gimana? Daftar yang mana ini maksudnya Bunda? Ya maksudnya Harganya mungkin Gurunda berapa ya? berapa kalau Saya harus kambing? transfer berapa gitu loh. Kalau kambing di Makassar itu harganya 3 sampai 4 juta ada. Iya Kang, peta lempu. Ya, ya betul. Kalau tedong 3 juta sama 4 juta. Kalau sapi ada yang kita dapat 15. Maksudnya gini Bun, kalau seumpamanya kambing itu tunggal. Maksudnya Bunda Mila sendiri. Mungkin barangkali pertanyaannya daftarnya tadi itu kan kalau kambing itu enggak pakai daftar Bun, itu kan karena masing-masing person. Kecuali kalau sapi itu ada daftarnya. Biasanya 7 orang biasanya. Iya. 2 juta itu kalau 7 orang, kalau 14.000, 14 Kalau di 14 juta. Oh 15. Kalau Ada yang kita dapat 15 Bun. nggak jadi dong berarti. Apa Bun? Kalau Pak Bom itu 300 rupiah. Tapi kalau Sayangnya nggak ada yang mau terima dagingnya. tapi tahun kemarin itu saya cari kambing yang gemuk kayak Bobo enggak nemu loh. Paiki. Melui. Ya. Ke rekening mana Gurunda saya transfernya? Ke yayasan Bun. Bunda Rahma tolong di-spill. Nanti ya dikasih nomor rekeningnya ke yayasan Makassar Bisa Moral Center Indonesia. BCA Kasih bukan Bunda itu? sebentar. Bank Tabungan Negara. BTN. BTN. Emang saya Gurunda besar. sudah ada sapinya kah? Kirim aja ke BCA. Bun. Alhamdulillah sudah Transfer. ada yang 2 ekor Bang Kang. Kanda. Oh gitu. Sudah ada Pak Miki 2. Ih, kalau di Celebes itu tedong dia. Tedong bonga. Iya, ratusan juta itu. Dengan lotong 8 cek. Emang kalau Badi mau, itu. mau kurban D2 ini Andreas. Nggak ada di Oten begituan. Ada Bun. Ada. Hah? Ada. Perintahnya Yesus itu ada. Really? Ada. Berkurban itu. Ada. Ada kan Gurunda kan? Ada Matius 8 nomor 4. Ada. Tak pernah ngerjain perasaan. Persembahkanlah apa yang dipersembahkan Musa. Enggak, masalahnya sudah korbankan manusia jadi udah Ya. itu Bun. Jadi habis. Aduh Andreas. Waduh kayaknya hari ini ya. Saya jadi minder. Mau kasih apa ini ya? Bagi Kasih paus Bun. Kasih paus. Korban ontah. dua. Kalau aku nggak usah Bun, di belakang layar aku. Nggak usah kasih. 1, 2, 3, 4 berarti 4 ya. Kalau ini Persembahkanlah hartamu apa ya? kepada Tuhan. 4 2000 satu Apa? orang. Apa itu Bun? Enggak, koin saya dan 4. Saya mikirin tiap orang saya kasih paus kurang sedikit. Kan 2000 lah. Bukan 1000. Enggak Ayo apa-apa lah. mantannya aja Bun ya. Terus terang aku deh Ayo kayak Andre. saudara Oten naik 10. Saya turun aja biar soalnya data aku juga sudah mau ini, sudah biar Oten isi posisi saya. Biar Oten lu juga Oten. Ya. Betul, Bang. Nah, beneran Cuma dia tadi mencari aman, nggak mau bahas Mesias palsu. Cari aman saudara kita Andreas. Ayo teman-teman Kristen naik. Iya, cuma Gurunda tadi yang Tuhan adalah roh. Ngeri sedap ya, merinding saya tadi. Kalau saya coba ini bahaya nih. Ya itulah yang diterangkan kemudian di dalam Kisah Rasul 2:36 itu. Dan yang dikatakan Yesus di Yohanes 12 nomor 31 dan juga Yohanes 14 nomor 30 itu yang saya sampaikan tuh.
Masya Allah. Siap, siap. Yang dilemparkan keluar, iblis tidak berkuasa. Ya gimana? Itu bukan geser jantung lagi, Bang Da. Itu udah nikam jantung itu. Pantas pada gila semua tadi tuh hotelnya. Iyalah, orang markasnya kita obok-obok, gimana dong? Ini iblisnya ngaku, ya ayo lawan itu. Nah, iblisnya mau menyuruh mereka melawan, tapi mau melawan kayak mana? Coba bayangkan itu. Apakah bagi kita ini yang waras, ketika membaca dalil jangan kamu percaya, kok mereka rubah percayalah katanya. Orang waras mana yang membantah dalil kitab suci yang dianggap suci? Coba. Orang Hindu gak ada membantah kitabnya. Buddha demikian. Lawang ini tertulis loh perintahnya, jangan kamu percaya. Mereka pelintir, percayalah katanya. Weh. Oh mama makanya keturunan kita ini harus dijaga, jangan sampai ikut. Jangan sampai ikut sama mereka. Keturunan kita harus dijaga betul-betul akidahnya. Berarti pesan barangkali di situ Gurunda, artinya Yesus itu sudah akan Yesus itu sudah akan mengetahui ya bahwa sepeninggalan dia itu akan ada yang seperti itu. Kira-kira begitu pesannya Gurunda ya. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Maidah, apa yang diterangkan kemudian Al-Qur'an di sana ayat 116 sampai 117. Terangkan ketika Nabi Isa alaihissalam diceritakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Itu kata Nabi Isa. Ingatlah wahai Nabiku Muhammad, ketika aku Tuhanmu berfirman kepada Nabi yang datang sebelum engkau, wahai Isa, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku. Apa kata Nabi Isa? Maha suci engkau wahai Allah Tuhanku. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku mengatakannya tentulah engkau mengetahui. Sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Apa kata selanjutnya? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida. Nah tuh. Allah. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap murid-muridku selama maduntu fihim, aku bersama dengan mereka. Kata Nabi Isa alaihissalam, selama aku bersama dengan mereka, aku yang menjadi saksi. Maka ketika engkau menidurkan aku, falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahida, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Engkau yang menyaksikan mereka. Aku menjadi saksi pada masa aku bersama dengan mereka. Tapi ketika engkau mengistirahatkan aku, mengangkat aku, engkau yang menjadi saksi atas mereka. Nah, adakah aku mengajarkan? Tidak. Aku hanya mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan di dalam Al-Quran bahwa aku diberkati dimanapun aku berada, dan kemudian mengatakan inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan, dia paham betul bahwa sejak lahir
ibunya sudah mengalami kezaliman dari orang-orang sekelilingnya. Nabi Isa tahu itu. Bagaimana dia besar, dia dewasa, menjadi nabi, menjadi rasul bagi mereka. Nabi Isa pun tahu itu. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa tahu ketika beliau menginformasikan datangnya seorang nabi bernama Ahmad. Ketika dia datang untuk meneguhkan kemudian Taurat. Nabi Isa tahu. Di antara kemudian murid-muridnya ada yang membangkang. Makanya beliau bertanya. Maka murid-muridnya menjawab, nahnu ansarullah. Siapakah di antara kalian yang akan menolong aku untuk menegakkan tali agama Allah? Murid-muridnya mengatakan, nahnu ansarullah. Tapi sebagian mereka ada yang kemudian tidak mau, ingkar. Makanya Nabi Isa memberikan sayembara. Siapa di antara kalian? Ayo, siapa yang mau menolong agama Allah ini? Siapa? Ada di antaranya kemudian yang ingkar kepada kenabiannya. Seperti itu, Kanda. Jadi Nabi Isa, Yesus tahu adanya pembangkang, tahu. Jangankan pembangkang yang datang setelah beliau pergi, datangnya Nabi Muhammad SAW jauh setelah dia itu tahu Nabi Isa. Masya Allah, subhanallah. Baik Bang Zuma, kita sapa dulu. Oke. Bro Martua. Selamat malam Martua Bata. Oh iya bang, ngantuk. Ketiduran dengar dia ngomong. Udah langsung aja, kalau mau diskusi silakan. Iya. Cikerudut. Makanya dia Lanjut aja lah. kayak orang ketiduran. Ya Allah. Iya ketiduran, baik ngomong dia, jadi ketiduran. Maksudnya ketidurannya karena masuk di logikanya atau gimana, Bang Martua? Enggak baru Udah bangun. mabuk. Baru bangun. Baru bangun. Oh, baru Iya, bangun. kalau orang tadi ibu bilang saudara Kristen naik, ya kan? Nah, sekarang dikata-katain baru mabuk. Aduh. Oke lah, nggak apa-apa. Udah, lah. sorry. Lanjut, Bukan baru sorry. mabuk, baru masuk. Ya, silakan. Udah nenek-nenek pun gitu juga ngomong. Udah. Lanjut. Lanjut. Emosi kali. Bang gua. Juma tadi kan ngomong, saya sopan, saya matikan mic-nya gitu, Bu. Bukan baru mabuk. Ya lanjut lah kalau nggak mabuk. Biasanya kan Oten suka mabuk. Lanjut. Ya, jadi maksud ibu, kami orang Kristen ini nggak beradab kayak gitu. Enggak, maksudnya orang Kristen itu tanpa minum pun mabuk. Makanya mereka nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Tanpa minuman mabuk, gimana kalau minum? Nah, Kan ngomongnya tadi kan, aku kira mabuk. pertanyaan berikutnya nih Lanjut. Gunda. Ini kan di dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa Nabi Isa pada saat itu kan ditanya sama orang ahli kitab ya. Iya. Sampai Maria menunjuk tanyakan kepada anak itu kan. Iya. Nah, terus ini kan Nabi Isa kan waktu itu mengatakan, aku adalah seorang nabi dan aku diberikan kitab Injil. Nah ini yang jadi permasalahan yang biasa diputar-putar sama Oteni Gurunda nih. Iya. Ya kan? Nah, kitab yang dimaksud itu apakah dalam bentuk buku ataukah kitab itu memang ada pada diri kitab itu ada diri Isa itu sebenarnya itu gimana? Mohon pencerahan Gurunda, silakan. Iya. Kitab itu artinya ketetapan. Jadi ketika beliau Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa inni abdullah ataniyal kitaba, artinya aku ini adalah hamba Allah yang diberikan ketetapan Allah kepadaku. Inni abdullah, aku ini hamba Allah. Ataniyal kitab, kitab yang dimaksud ini adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka dia melanjutkan wa ja'alani nabiyan. Berarti ketetapan yang berupa wahyu yang diberikan kepadanya sehingga derajatnya terangkat menjadi seorang nabi.
Ketetapan yang datang kepada Nabi Isa sama seperti ketetapan hukumnya yang datang kepada Nabi Muhammad. Pembedanya kemudian adalah ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, risalahnya adalah risalah terakhir yang harus dilanggengkan sampai detik-detik kiamat itu datang. Makanya Allah menjamin, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan ketetapan-ketetapan ini kepadamu wahai Nabiku Muhammad, aku juga yang menjaganya. Kenapa? Karena tak ada lagi ketetapan setelahnya, tak ada lagi nabi yang datang setelahnya, setelahmu. Maka aku yang menjamin, aku akan menjaga ketetapan-ketetapan itu. Tapi ketika kemudian ketetapan itu datang kepada Nabi Isa, ada jaminan nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena ketetapan yang muncul untuk Nabi Isa itu sifatnya kontemporer. Hanya pada masa itu saja. Nah, cakupannya ketika kemudian Allah mengatakan, aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Dari ritme pengajaran wahyu yang dari Nabi terlontar berupa lisan dari mulutnya kepada kuping para sahabat, di situ terjaga dengan baik. Mata rantai penyampaian itu terjaga dengan baik. Kenabian Rasulullah SAW itu terjaga dengan baik. Bagaimana Rasulullah memberikan pendalaman Al-Quran kepada para sahabatnya, dihafalkan, dilisankan, dituliskan, dan seterusnya. Dijaga. Tapi apakah itu berlaku kepada Nabi Isa? Tidak. Makanya yang terjadi adalah para sahabat dan para murid. Sahabat Rasulullah mendengarkan Al-Quranul Karim, hafal. Selain itu, ditulis. Murid-murid Yesus mendengarkan firman, apakah dihafal? Tidak. Apakah dituliskan? Tidak juga. Jadi ketetapan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam itu berupa Alkitab, artinya ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Nah, dibukukan enggak? Itu pertanyaannya. Dibukukan enggak? Pertanyaannya dua-duanya dibukukan. Yang satu murni. Buku kayak mana buku cuma? Kalau buku, yang satu buku kan murni. kertas kan? Kalau buku kan Yang kertas satu, ya. Yang satu tidak murni. Sama-sama dibukukan. Iya, Tapi yang buku satu itu kan murni, kertas isinya. yang satu tidak murni. Makanya Iya. Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Di ayat lain Allah menerangkan apa? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Itu jelas itu. Jadi dibukukan. Kan saya ditanya. Saya tidak sedang berdebat dengan ente. Kalau Anda mau berdebat dengan saya, silakan. Saya tinggalkan kelas ini. Kita berdebat. Gimana? Kita berdiskusi. Kan begitu, saudara. Saya kan ditanya. Jadi tentang kitab ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad dibukukan. Yang datang kepada Nabi Isa pun dibukukan. Tapi pola pembukuannya, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mari kita buktikan. Apakah Yesus pernah bertemu Lukas? Tidak. Apakah Yesus pernah bertemu dengan Markus? Tidak. Apakah Paulus pernah bertemu dengan Yesus? Tidak. Apakah Yesus yang mengajarkan buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Roma, Galatia, Efesus, Filemon, Paulus itu Simon. Tidak. Tidak. Apakah Paulus dibukukan? itu Simon. Dibukukan. Berarti yang diterangkan Al-Quran salah? Enggak. Paulus itu Simon. Paulus, tapi nggak tahu kau sejarah Paulus kayak mana. Paulus itu Simon. Iya, Simon Petrus. Tanggung jawab kau, orang Katolik. Simon Petrus itu adalah Iya. Paulus. Yesus itu. Coba kamu baca Galatia 2. Coba kamu baca Galatia. Coba kamu baca Galatia 2 nomor 8. Apakah Simon Petrus adalah Paulus? Baca di situ. Baca. Bro, buka dulu kertas. Jabat keberapa kertas dimunculkan? Siapa yang Saya ulang. kertas? Saya Jabat ulang kedua, lagi. Akan Al-Quran agak abad ke 6. Kayak mana ya kau ini? Apa masalahmu?
Masalahmu apa? Ah, Masalahmu di mana? hah? Masalahnya? Iya, Ah, masalahmu di mana? saat kertas dimunculkan, berarti orang nggak tahu baca tulis. Ya kan Betul. gitu. Nah, terus kan penjelasan saya tadi sinkron kan? Itu Bahwa dibukukan kau bilang. buku Lukas, Dapat Markus, kenapa Matius, dibukukan? Markus, Lukas, Matius, Roma, Galatia, Filipi, Padang, dan Memang. Pararang. Itu semuanya dibukukan, bukan? Sekarang permasalahannya adalah mata rantai dari mulutnya Yesus kepada Lukas itu bisa Anda gambarkan secara Terus akurat. kau bilang nggak ada yang jumpa, yang Nggak bisa. kenal sama Tapi dibukukan. Berarti ketika dibukukan, maka yang kau buat terjadi pernyataan adalah nggak apa ada yang yang jumpa sama dijelaskan Yesus. Al-Quran. Itu maksudmu? Surah Al-Baqarah ayat 79. Jadi Simon Petrus- Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mereka melakukan penyelidikan sehingga apa yang terjadi? Mereka hanya menduga-duga, mereka hanya menghayal, mereka hanya bermimpi, mereka tidak hanya dulu kau dapat keberapa kertas berangan-angan. Angan-angan PDM mereka, kertas itu di dugaan-dugaan mana? mereka kemudian mereka tuliskan dalam sebuah buku. Kertas itu di mana? Di Cina Nah, ini kan? dibicarakan. Robek otak, Buka dulu butulas. sejarah penemu kertas, biarkan dia wawasanmu bro. Sampai kemana dia? Anda menguatkan pernyataan saya loh. Pada zaman Yesus belum ada kertas kan? Tapi zaman itu Yesus sudah menerima firman kan? Nah ketika kemudian firman itu disampaikan oleh Yesus tak ada yang menulis. Berarti benar Al-Quran. Yesus menerima ketetapan, tetapi tak ada menulis, tidak ada kertas katamu. Berarti Al-Quran betul Taurat kan? aja Yesus belum baca. Oh. Apa sih maunya ini? Apa sih maunya? Hmm. Selisih Apa maksudmu? Kamu memberikan pernyataanmu kau bantah sendiri. Yesus aja membaca Taurat, maksud lo pada zaman itu sudah ada kertas. Hah? Tapi kamu mengatakan nanti di abad kedua ada kertas. Mana yang betul? Saya lanjut Guru Nda. Tadi ada Silakan kan. Tadi kan itu yang menjadi narasi-narasi saudara-saudara kita di Kristen kan, pada saat itu Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu diberikan kitab. Nah, seperti tadi pemahamannya si Pak Martua ini. Nah, sementara ketetapan itu yang Guru Nda maksud ya. Nah, ketetapan ini itu melekat pada diri Yesus. Kemudian apakah ketetapan-ketetapan yang diterima oleh Yesus itu Diangkat bersama dengan Yesus. Betul. Nah, diangkat dengan. Nah, Iya. ini kan saat pengajarannya. Karena kan tidak ada kisah yang saya pernah dengar atau mungkin saya salah dengar barangkali bahwa Yesus itu menerima firman dari Allah, ya kan? Nah, yang ada itu ayat berapa yang mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, pertanyaannya di sini, apakah firman yang diterima oleh Yesus itu sama dengan proses yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW yang secara beransur-ansur itu selama 3,5 tahun itu? Atau memang tadi yang sudah melekat pada diri Yesus pada saat dia bayi itu menjadi ketetapan? Dia tinggal menyampaikan kepada 12 muridnya itu. Gimana Guru? Iya. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam, dia itu disebut hikmat Injil. Apa hikmat Injil itu? Intisari dari pengajaran Nabi Musa. Intisari dari Taurat yang dijelaskan oleh Nabi Isa, itulah yang disebut hikmat Injil. Makanya di dalam pengajaran Nabi Isa alaihissalam, dalam panduan Islam, secara tradisi keislaman, tidak dijelaskan kemudian, bukan tidak dijelaskan, tidak ada keterangan dan tidak ada kemudian kaidah ilmu, Nabi Isa menerima firman Allah, kemudian Nabi Isa bersabda. Maka tidak ada pola firman Allah dan sabda Isa. Yang ada firman Allah yang kemudian diuraikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Artinya apa? Nabi Isa alaihissalam menjelaskan firman Allah, uraiannya itu kemudian kalau dalam komponen Islam disebut hadits.
Artinya apa? Nabi Isa hanya menyampaikan firman Allah berupa hadits yang Nabi Isa uraikan. Apa yang diuraikan oleh Nabi Isa? Penjelasan-penjelasan tentang Torah. Penjelasan Nabi Isa tentang Torah itu seibarat hadits. Tetapi itu adalah wahyu dari Allah. Nah, kalau kita bercerita tentang kedudukan hukum, maka yang datang kepada Nabi Isa adalah hadits qudsi. Apa hadis qudsi itu? Firman Allah yang tidak dibukukan. Ada nggak yang bisa membedakan? Ada nggak yang bisa membedakan antara firman Allah dan hadis? Sabda Isa. Wa is qala Isa bin Maryam. Yang berkata siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ada nggak di dalam Al-Quran? Wa is qala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Wa is qala Nabi Muhammad. Ada enggak? Enggak ada Gurunda. Enggak ada. Justru perintah. Kul. Katakan. Kul. Katakan. Berarti setelah difirmankan, Nabi Muhammad mengatakan firman itu kepada manusia. Berbeda dengan Nabi Isa. Wa is qala Isa bin Maryam. Ya Bani Israel. Allah menceritakan Nabi Muhammad tentang sabda Nabi Isa alaihissalam yang difirmankan oleh Allah kepadanya. Ingatlah wahai Nabiku Muhammad, dulu aku pernah berfirman kepada Nabi Isa. Nabi Isa berkata, tuh, perkataan Nabi Isa ini firman Tuhan. Kedudukan ketika Nabi Muhammad menguraikan firman Tuhan itu disebut hadits. Berarti uraian Nabi Isa alaihissalam itulah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa menguraikan itu, tidak berpola seperti Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Firman Tuhan, kalimatullah, kalam Allah. Penjelasan tentang kalam Allah disebut hadits. Kalau Nabi Isa, beliau mendapatkan ilham, ilham itu diuraikan. Uraian inilah yang disebut hikmat Injil. Itu adalah wahyu yang diterima kemudian dari Allah. Kita lihat di dalam Al-Quran. Surah apa itu ya? Di dalam Al-Quran kita lihat tentang kaidah ini. Di dalam surah An-Najm ayat 2. Apa kata Allah? Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya apa kata Allah tentang validasi ucapan Nabi Muhammad? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Selain daripada Al-Quran. Itu adalah wahyu. Semua. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Jadi, apa yang diucapkan Nabi Muhammad berupa sabda-sabda beliau, uraian-uraian beliau, itulah yang disebut hadits. Itu ucapan Rasulullah. Mana validasi ucapan Rasulullah sebagai kalam yang diterima oleh beliau dari Allah? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haq. Apa tujuannya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad? Agar engkau menjelaskan kepada manusia. Penjelasan Nabi Muhammad ini apakah ada validasi dari Allah? Ada. Itu validasinya. Aku turunkan Al-Quran agar engkau menjelaskan Al-Quran itu. Jadi penjelasan Al-Quran ini oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu juga dari Allah. Makanya ati Allah wa ati Rasul. Karena apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. Meskipun tidak diuraikan di dalam Al-Quran. Nah, kedudukan uraian Nabi Muhammad ini itu cakupan dari dimensi penyampaian Nabi Isa kepada Bani Israel. Jadi Injil adalah keterangan Nabi Isa terkait dengan firman Allah.
Makanya keterangan-keterangannya wa iz qalallahu ya Isa bin Maryam ya bani Israel wa iz qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka? Apa ucapan Nabi Isa? Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Nah, itu berarti pengajaran Nabi Isa adalah uraian-uraian lisan yang diterima kemudian ilhamnya berupa pokok panduan, kemudian Nabi Isa jelaskan. Penjelasan Nabi Isa lah yang disebut Injil. Makanya coba kita lihat pola yang diterangkan Al-Quran ini. Apakah bisa secara keseluruhan bisa dibenarkan berdasarkan dengan wajah daripada Bible itu sendiri? Yes. Apa buktinya? Bible tidak murni sabda Yesus. Betul tak? Tidak murni. Tapi diuraikan oleh penjelasan-penjelasan. Pada satu hari Yesus bersama dengan muridnya, lalu Yesus berkata kepada, nah itu pola yang diterangkan Al-Quran. Itu yang diterangkan Al-Quran. Makanya Al-Quran menjelaskan, lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, itu jelas sekali itu. Mengapa engkau mencampur adukkan? Harusnya ketika kedudukan sabda Yesus itu diambil sebagai uraian firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, maka ucapan-ucapan Yesus inilah yang kemudian disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi yang dibukukan, yaitu ucapan Yesus yang tidak termaktub di dalam sebuah kitab yang disebut murni 100% perkataan ilahi, bukan penjelasan nabinya. Itu yang diterangkan. Mudah-mudahan bisa ditangkap teman-teman sekalian. Oh, jadi silakan. kalau Jadi kalau begitu Gurunda, yang dimaksud dengan ketetapan Allah ini atau kitab yang dimaksud ini yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu memang sudah semacam ini. Kalau saya boleh narasikan begini barangkali, artinya dibaratkan botol ini begitu dia lahir memang sudah diisi full itu botol. Kemudian yang kedua tinggal Nabi Isa ini menyampaikan kata-kata tadi yang di dalam botol itu ya. Kurang lebih seperti itu barangkali. Iya betul. Iya. Betul itu. Karena kenapa? Artinya Nabi Isa dari kecil memang sudah diberikan kitab yang ada di dalam dirinya. Jadi tidak ada lagi firman setelah semuanya Nabi Isa besar. Tidak ada lagi firman yang turun karena memang sudah melekat pada dirinya. Tinggal dia menyampaikan kepada 12 muridnya. Itulah yang barangkali Gurunda maksud tadi bahwa itu adalah hadis qudsi. Kurang lebih begitu barangkali. Dari bayi beliau sudah menyampaikan itu. Inni abadullah antani alkitab wa jalani nabiyan. Dari kecil dia, dari bayi dia. Makanya kedatangan beliau sebagai tanda bagi Bani Israel. Kedatangannya memang sudah satu paket, satu botol itu. Betul. Iya, siap. Makanya apa yang dikatakan? Maqultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak berkata-kata selain daripada yang menjadi hakku untuk aku katakan. Jadi nggak keluar dari kaidah. Misalnya dia menambah-nambahkan, enggak. Apa yang diceritakan tentang pengajaran, tentang misi kenabiannya, itu aja yang disampaikan. Cuman masalahnya, ketika Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel sudah jauh menyimpang dari pengajaran Tuhan. Diperparah lagi dengan banyaknya orang-orang yang memang tegar tengkuk kepada pengajaran Nabi Musa. Diperparah lagi tidak adanya mata rantai sanad dari Torah Nabi Musa kepada mereka. Diperparah lagi pada masa Nabi Isa alaihissalam itu datang, mereka dalam keadaan terjajah oleh bangsa lain. Terima kasih Gurunda. Ini betul-betul malam ini saya mendapatkan jawaban yang sangat-sangat luar biasa yang saya tidak mewakili yang lain. Saya bertanya untuk diri saya sendiri yang selama ini saya juga bingung. Ya,
kenapa kok dikatakan bahwa sejak kecil Rasulullah Isa itu diberikan kitab. Nah, pemahaman saya seperti yang mereka katakan itu. Ternyata itu adalah sebuah ketetapan yang memang Allah sudah isi dari kecil, tidak perlu lagi turunkan wahyu lagi karena memang sudah full. Tinggal Nabi Isa mengatakan ini, tapi itu sebenarnya itu adalah wahyu yang ada pada diri Nabi Isa. Kan begitu ya? Masya Allah, Masya Allah. Oke, izin. Lanjut, Kita Bu. selesai. Kita sapa. Lanjut. Cheers. Selamat malam. Muslim Kristen, cheers. Woi, cheers. Aduh, cheers ternyata membis ya teman-teman. Cheers. Aduh. Oke, silakan ya teman-teman Kristen. Ini Masya Allah ya, semacam hadis qudsi ya. Allah yang berfirman langsung. Ya jujur Bunda Rama, saya terus terang malam ini baru berpikir, saya juga bertanya dalam hati, kok kenapa tidak ada kitabnya? Ternyata itu adalah ketetapan yang melekat pada diri Nabi Isa sejak lahir. Artinya diibaratkan memang sudah dikasih full. Kau nanti Nabi Isa tinggal bilang sama anumu, itu sudah dari saya. Kurang lebih begitu barangkali Guru Daya kata iya. Luar biasa. Bahaya itu Bang Kanda kalau Nabi Isa itu memiliki kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk mentafsirkan dalam ranah dari dirinya sendiri. Makanya dia mengatakan maqultu lahum illa ma amartani bi. Dan itu terekam. Apa yang kau dengar dariku itu bukan dariku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14:24. Makanya dikatakan Nabi Isa itu apa? Ruhullah. Terus disebut kalimatuhu. Kalimatullah. Terjawab. Masya Allah. Tapi saudara Kristen salah tafsir, salah pemahaman. Dibilangnya Tuhan yang adalah firman jadi daging. Padahal Nabi Isa itu, makanya dia datang menjadi hakim. Ketika dia mengatakan, engkaulah yang menjadi saksi, aku jadi saksi saat aku bersama dengan mereka. Tapi setelah aku pergi, engkau yang menjadi saksi. Karena cakupan batasan pengajaranku ya hanya sesuai dengan apa yang menjadi porsi yang kau ajarkan kepadaku untuk mereka. Tidak aku tambah, tidak aku kurangi. Kalau engkau sudah ingin menidurkan aku, saat itu aku pergi. Makanya doanya apa? Semoga kesejahteraan bagiku saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti kan itulah berkorelasi sekali ya Guru Daya tentang ayat bahwa Masya Allah, syukran. Yang mana dia? Yang mengatakan bahwa segala firman yang aku sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Yohanes 17:8. Ya berarti kan sangat berkorelasi sekali ya Guru Daya. Iya, betul. Coba baca nomor 50-nya. Apa kata Yesus? Dan firman yang keluar daripada aku itu sifatnya apa? Kekal. Kekal. Syukran Bunda. Sifatnya kekal. Jujur ini netizen saudara-saudaraku yang dibawa, saya bukan bertanya untuk menguji ataupun mau memperluas, tapi ini betul-betul saya dapatkan ilmu yang sangat luar biasa malam ini. Bahwa kebenaran sebenarnya itu masih banyak di Injil sebenarnya. Kalau kita mau jujur ya Guru Daya, banyak kebenaran. Tetapi yang perlu kita anukan, Masya Allah. Masya Allah. dengan akal sehat untuk bisa menerimanya. Masya Allah. Coba kita lihat apa kata Quran terkait pernyataan kanda kita peta lembu. Kedatangan Nabi Muhammad seruannya apa kemudian? Ini terkait dengan Injil, terkait dengan kitab-kitab yang datang kepada ahli kitab. Makanya geli rasanya kalau ada orang Kristen mengaku sebagai ahli kitab, bahlul kitab, iya. Apa kata Allah kepada mereka?
Kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Terus apa tujuanmu datang? Apa tujuanmu datang? Ketika kemudian Allah mengatakan wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanazu hazzam mimma zukkiru bih. Di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah Nasara, kami ini Nasrani. Apa kaidahnya? Aku Tuhan telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian. Nah, mereka sengaja melupakan sebagian. Sebagian apa? Sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Apa yang terjadi? Kami timbulkan permusuhan, kami timbulkan kebencian dalam hati mereka. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ini terpapar nggak kepada mereka nih yang mengaku Nasrani? Terpapar. Biasnya masih nampak nggak kepada orang yang mengaku bagian daripada? Masih. Lalu apa kata Allah? Ya ahlal kitab kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Poinnya di situ. Apa tujuanmu datang kepada mereka, Nabi Muhammad? Apa tujuanmu datang kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad? Tujuanmu adalah menjelaskan dari banyak hal dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Mantap kali bah. Menjelaskan dari isi kitab, dari ketetapan-ketetapan yang mereka sembunyikan. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk menjelaskan itu. Wahai kamu yang menolak, sesungguhnya yang kamu salibkan itu, yang kau katakan Rasul Allah itu dengan penghinaan-penghinaanmu itu, tidak kamu bunuh dan tidak kau salib. Melainkan Allah pencipta langit dan bumi menjadikan keadaan itu seolah-olah kamu menyalibkan Nabi Isa. Padahal sesungguhnya tidak. Makanya apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 2 nomor 36 menjawabnya. Apa katanya? Kristus, Yesus yang kau telah salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagimu, bagi angkat pecahat. Ini yang Al-Quran uraikan. Karena ucapan mereka, maka aku hukum. Apa hukumannya? Mereka dijadikan, Tuhan menjadikan yang mereka salibkan itu menjadi pimpinan atau junjungan mereka. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Aku jadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai krios, sebagai junjungan bagi mereka karena mereka tidak beriman. Itulah sayangnya saudara kita Kristen ini susah untuk diajak untuk melakukan pendalaman Bible dan Al-Quran. Mereka lebih suka apa yang pendeta sampaikan. Coba. Apa yang menghantarkan mereka mengatakan ketika Yesus jangan kau percaya. Apakah Yesus perintahkan ketika Paulus mengaku bertemu Kristus di padang gurun? Apakah perintah Yesus percayalah kepada dia atau jangan percaya? Apa kata mereka? Percaya. Apa yang menghantarkan seperti itu? Itu tadi kata Allah, wa qaulihim, karena ucapan mereka bahwa kami telah menyalib, membunuh Nabi Isa, maka aku hukum mereka. Apa hukumannya? Otak nggak berfungsi. Fi qulubihim marad fazadahumul marad. Itu dia. Jelas itu. Oh, Al-Quran indah kali. Meledak. Silakan. Boleh izin Gerunda, baik kita sapa Hasibuan. Selamat malam saudara Kristen Muslim. Kepdes, naik Kepdes. Hasibuan. Gantiin aja sama Kepdes, dia nggak mau ngomong itu, Hasibuan. Naik Kepdes. Tadi buka kamera sih Hasibuan. Bayar aja ya Bunda Rahma. Iya siap. Tapi gue kasihan sama Bunda Mila loh. Kenapa? Ya kan, dia doang yang nggak ada koinnya. Oh nggak apa-apa, saya perlunya follower aja kalau bersedia. Dia ngasih koin ke orang, nggak ada yang ngasih ke dia. Balikin Bunda Rama, balikin. Mantap Bunda. Tolong di follow. Pertahankan, lanjutkan, follow Ikhwan. Baru mau ku sapa kores, jangan-jangan kores palsu. Oh, alhamdulillah asli. Jadi teman-teman, izin Gurunda, izin saudara. Kores palsu. Alhamdulillah.
Mute dulu Kepdes. Tolong di follow Bunda Mila ya. Beliau Ternyata cuma saya sejak bergaul sama Bunda Rahma, sama Gurunda, sama Api, rezeki saya juga alhamdulillah nambah. Jadi hadiah pun agak meningkat sedikit nih. Dari Alhamdulillah. Alhamdulillah. anak singanya dulu ya Gurunda. Anak mampunya anak singa. Ya udah. itu Sekaligus aja. anak dan bapak adalah satu, nggak apa-apa. Anak singanya nanti kita pelihara, Bun. Biar dia jadi buaya sekali. Coba dempo ya. Keren ya kebagian semua paus, Masya Allah. Berkah Bun, sehat selalu. Tapi Oke, ini Kep. loh, Ntar dulu, jangan Kepdes ini loh Bang Juma ini. Yang gue kasihan sekarang ini gitu loh. Nazara. Dia cuma punya umur kurang lebih 3,5 tahun bersama panutannya gitu. Nah kemana sekarang ini? Udah tentu kan udah punah dia. Mau dia ke Yudaisme nggak bisa, mau dia ke Kristen nggak bisa. Ya kemungkinan keturunannya kebanyakan ke Islam kali ya. Gimana itu Bang Juma? Amin. Amin, ya. Iya loh, hilang loh itu. Itu masih ada satu ekor. Oh, satu ekor. Masih ada Nggak Kepdes. bisa. Nasrani itu harus Yudaisme, Yahudi. Di luar Yahudi, di luar Bani Israel bukan Nazara dong. Oh, iya. Halo semuanya. Salam Bang. Ya, halo. Silakan. Iya, iya. Ya. Apa Salam. temanya nih Bunda? Ternyata ada dua Kristus Bang, Kristus palsu, Kristus asli. Ini tema kita yang sangat, membumi. Silakan. Sebelum Ya, lanjut, tapi- saya cuma mau ngucapin selamat ulang tahun buat Kang Dito. Semoga barokah, panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Amin, masya Allah. Syukuran Bunda, hadiahnya juga. Terima kasih. Selamat ulang tahun Dito. Ya. Semoga selalu dipanjangkan semuanya ya. Amin, amin. Kok kena tau? Peringatan dia. Loh, Peringatan pelanggaran Kenapa turun? oleh tamu. Enggak pelanggaran. Kok pelanggaran? Enggak tahu itu ada di sini Pelanggaran. peringatannya. Waduh. Ya udah Kenapa Kepdes. Tanggapi tuh ada dua topik nih. Kristus palsu iya, iya. atau roh. Ah, silakan yang mana mau ditanggapi. Monggo. Iya, kenapa orang abang bilang Kristus itu palsu? Apanya? Ayo Bang Juma jelasin lah dia itu. Sekali lagi lah. Apa dari Itu pertanyaan itu harusnya Anda pertanyakan kepada Yesus. Karena Yesus yang mengatakan Oh Bang itu. Juma, kita sama-sama on cam yo. Berani nggak? Karena Yesus mengatakan itu, Bang. Waspadalah kepada Yesus palsu. Berarti Di mana dalilnya? murid-murid Matius 24 Di mana dalilnya? nomor 2. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa isinya? Bang. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa Ada yang penyesat pakai yang namanya, Bang? datang. Nggak ada. Yang datang kepada Paulus di padang gurun. Itu Yesus sendiri yang datang, bukan. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Sedangkan Yesus mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias atau Kristus, perintahnya apa? Jangan kamu percaya, meledak. Sampai meledaknya. Di sini. Gimana? Gimana, Bang? Di sini Abang Zuma itu udah salah paham, Bang. Apa tuh salahnya? Yesus itu kan pernah Salahnya di mengatakan, mana? dialah yang awal. Kan Yesus itu Itu beda dialah yang lagi. awal dan yang Itu kita akhir. tidak ada hubungannya dengan itu. Saudara,
Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:42, aku bukan awal. Tuh, Yesus mengatakan aku bukan awal. Paham ya? Yesus Ada kok mengatakan itu, dalilnya aku dia bukan awal dan akhir. Dialah Alfa dan Omega. itu justru itu yang dipertanyakan. Siapa ini yang mengaku awal akhir ini siapa? Kalau Yesus yang asli tidak mengatakan akulah awal. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Ada enggak Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, akulah awal, akulah akhir? Ada enggak? Syukran. Bang Stilo. Ada enggak? Akulah Di mana itu Alfa coba? dan Omega. Itu di Wahyu itu. Itu di kitab Wahyu itu, saudara. Itu di kitab Wahyu. Sedangkan yang kita pertanyakan di sini adalah siapa si Kristus palsu yang datang kepada Paulus yang mengaku bukan manusia. Sedangkan keterangan demi keterangan yang diuraikan oleh Yesus berdasarkan Bible, iblis datang dalam rupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Sedangkan Yesus tidak pernah menerangkan kalau dia datang berupa cahaya. Dia menerangkan kalau aku datang berupa manusia. Yang datang Dia kepada pernah Paulus datang bang bukan dalam manusia. bentuk api kepada Musa. Mati meja. Dia Ini pernah otak bang datang robek. kepada Musa berbentuk dengan nyala api. Siapa yang mengajarkan Anda kalau Yesus yang datang kepada Nabi Musa? Kan Musa Yang kan ngajarin Anda pernah. siapa? Loh, Alkitab sendiri bang memang mengatakan Musa itu pernah melihat Yesus itu dalam berbentuk nyala api. Di mana? Di mana dalilnya? Di mana? Apakah Anda ingin ampun, mengatakan Bang. bahwa Yesus lebih tua dari ibunya? Yesus lebih tua? Dari Maria, ibunya? Iya, karena dia kan itu kan firman, dia kan firman. Itu makanya aku bilang, Anda itu punya kepala mau dilaskarbit. Bagaimana mungkin Bang? seorang Itu anak lahir. lebih tua dari ibu kandungnya? Bagaimana Anda bisa menerima itu kecuali Bang. menjadi Kristen? Di Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah. Masya Allah, Ya. Bang Arif. Yesus itu Iya. firman. Sejak dari awal dia, ya. Di Dari awal mana dia dalilnya bersama-sama dengan Yesus Allah. itu firman? Tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus itu Yohanes firman. 1 ayat 1, Bang. Itu bukan Yesus yang diceritakan di situ. Aduh. Enggak ada Yesus di sana. Bukan. Yesus itu nanti ada ketika di data nomor 14-nya. Bang, Yesus itu kan Iya. datang ke dunia itu telah mengosongkan dirinya, ya. Nah, itu pintar. Dia mengosongkan dirinya ke dunia ini. Dia rela Kata mengosongkan siapa? dirinya. Kata siapa? Kata Barakallah. Yohanes, dia rela mengosongkan Di, dirinya. di mana Untuk Yohanes menyelamatkan mengatakan? kita. Di mana Yesus Yohanes mengatakan? Di mana Yohanes mengatakan Yesus mengosongkan diri? Dia mengosongkan dirinya. ke Di dunia mana ini. Yesus mengatakan? Di mana Yohanes mengatakan itu? Sebentar Bang ya, saya buka dalilnya ya. Itu ucapan Paulus di Filipi 2 nomor 6, nomor 7. Bukan ucapan Yohanes. Nah, sedangkan Paulus berbicara seperti itu bukan menerimanya dari Yesus anak Maria. Tetapi dari makhluk roh yang memakai nama Yesus. Sedangkan Yesus anak Maria berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Kan telah dikatakan Yesus Bang ketika perjalanan Paulus ke Damsik. Dia kan mengatakan, akulah Yesus yang telah engkau Nah. siksa. Betul.
betul. Iya. Cahaya itu mengaku Yesus. Cahaya itu mengaku Yesus. Dan memang Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan mengaku Yesus, bukan mengaku bom-bom. Akulah bom-bom yang kau kreditkan. Di sinilah Nggak ada abang itu. rumah itu telah gagal paham, Bang. Kok gagal Sultan paham? gagal paham. Kok gagal paham? Penyesat muncul menurut Yesus memakai Gagal nama paham, siapa? Bang. Memakai nama siapa? Gimana, Bang? Penyesat itu muncul memakai nama siapa kata Yesus? Memakai Kalau nama penyesat itu Yesus. dia Bang. Penyesat itu memakai nama Yesus. Akulah yang terakhir dan tidak akan ada lagi yang datang selain aku. Kan dibilang begitu. Aku yang Saudara, terakhir katanya. Saudara, yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Yesus atau iblis? Yang ingin menyamai Tuhan itu dulu. Yang ingin menyamai Tuhan itu ya iblis. Ya, iblis. Siapa yang awal? Siapa yang akhir menurut Anda? Tuhan? Ya Yesus itu awal dan akhir. Nah, Iman saya, itulah itu iman iblis saya. yang ingin menyamai Tuhan. Aduh, abang Karena sih Yesus- nggak paham, Bang. Loh, Begini, Bang, tidak Yesus akan ada lagi nabi yang akan datang selain dia. Dia kan telah siapa mengatakan bilang? itu. Siapa bilang? Yesus, sorry, jangan Yesus, terlalu berat. Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Nabi yang dimaksud ini yang sama seperti Nabi Musa yang kerjanya membunuh ini siapa? Yesus. Hah? Bukannya dia yang dibunuh. Dulu memang si Paulus ini memang dulu dia dosanya banyak, Bang. Nah, itulah Paulus yang ini dinubuatkan dosanya Yesus. banyak. Ya, itulah Ya, yang dinubuatkan tapi Yesus dia dalam kan Matius telah- 12 ya, nomor tapi dia kan Bang telah 43 sampai bertobat. 45. Ya. Nah, itu yang Tapi si Paulus ini dinubuatkan. kan memang iya, tapi Paulus ini kan Itulah telah yang bertobat, dinubuatkan. Itulah yang Mata si Paulus dinubuatkan ini- pertobatan. Bang. Iya, Bang. Iya. Tapi mata si Paulus ini kan dibutakan, Bang. Dibutakan dia pertama matanya. Dibutakan oleh Matanya dibutakan. Setelah dibutakan, dia bisa melihat kembali. Nah, kan dibilang Yesus itu, akulah yang telah engkau remukkan dulu, yang telah kau hancurkan. Jadi Engkau aniaya. kepadamu lah, kau aniaya, kepadamu lah yang akan ku berikan karunia untuk menyebarkan ke seluruh bangsa-bangsa. Ya. Iya, itu ungkapan Anda itu adalah ungkapan orang yang percaya kepada Kristus yang datang ke Paulus. Wajar. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus meminta untuk percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus atau jangan percaya? Berarti abang tidak membenarkan Yesus itu telah datang berbentuk cahaya kepada Paulus, ya itu aja lah intinya ya. Tidak. Karena Yesus menceritakan tanda kalau dia datang, yaitu berupa manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, berupa cahaya. Sedangkan di dalam Lukas 10 nomor 18 yang datang berupa cahaya itu adalah iblis. Begini bang, yang datang kepada Paulus itu kan Yesus, karena Yesus kan udah bangkit dia bang, dia sudah bangkit, dia sudah ke sorga, makanya dia datang berbentuk cahaya bang. Dia kan Baik, di sorga. saudara. Baik, saya ingin Anda jujur. Menurut Yesus, penyesat yang datang setelah dia itu gelarnya apa? Gelarnya itu bukan gelar bang. Dia kalau selain dia ada yang mengaku sebagai nabi. Kristus nabi. palsu. Setelah dia ada yang mengaku sebagai nabi karena dia nabi terakhir bang. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar jangan ada yang menyesatkan engkau, sebab akan banyak penyesat datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ya, memang memakai namaku, ya, memakai namaku. Dia begini bang, maksudnya begini, bukan dia kalau tafsirnya
bukan memakai nama dia saja, Bang, menyebarkan agama selain dia gitu, di luar dia gitu loh. Paulus Itu Bang tafsirnya mengajarkan. sama kami. Oke, saya ikuti tafsir Anda. Paulus Oke. mengajarkan 13 bukunya itu mengatasnamakan siapa? Mengatasnamakan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Anda sadar di situ? Dia kan Bang telah datang, Bang. Dia kan telah datang kepada Paulus berbentuk cahaya. Kan dia sendiri yang datang, Bang. Ketika si Paulus ke Damsik kan dia datang. Saudaraku inilah. Yesus mengatakan Bagaimana abang ketika tidak percaya, Bang? Saya tidak percaya karena nasihat Yesus jangan percaya. EGP yang datang itu tuyul, yang datang itu si manis jembatan Ancol. Saya nggak peduli. Yang datang itu Yesus yang asli sekalipun saya nggak peduli. Saya hanya mendengarkan nasihatnya. Jangan kamu percaya. Ya saya jangan percaya dong. Maksudnya di situ, Bang, jangan percaya nabi selain dia, Bang, setelah dia gitu. Itu artinya, Jangan Bang. percaya nabi kepada setelah dia. Jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Alamak. Nah, abang ngarang ini. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan ente percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di padang gurun, Mesias ada dalam bilik rahasia, jangan ente percaya. Itu nasihat Yesus. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Percaya, bukan nggak percaya, percaya. Itu namanya jaka sembung bawa goblok, tidak nyambung golok. Bagaimana ceritanya? Seandainya- Perintahnya jangan percaya. Kok Anda Bang. rubah jadi percaya? Runtuh mimbar gereja. Karena inilah pola kekristenan yang sesungguhnya. Mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan ucapan Yesus. Coba Anda baca Matius 24 nomor 15-nya. Apabila sang pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Di dalam kitab Daniel 7 nomor 25, apa yang diterangkan? Sang pembinasa keji itu memutarbalikkan hukum Tuhan. Siapa yang duduk di tempat kudus yang tadinya adalah pelaku maksiat? Siapa? Yang tadinya perampok, pencuri, pembunuh, tiba-tiba duduk sebagai rasul. Rasul itu kedudukan suci. Oh, duduk dia di situ sebagai rasul. Kata Yesus, dia itu bukan rasul, dia itu sang pembinasa keji. Yang duduk di situ dianggap rasul, padahal sebenarnya dia adalah pembinasa keji. Baca itu, Bang. Siapa pembinasa keji yang memutarbalikkan firman Tuhan? Apa kata Yesus di data nomor 23-nya? Jadi apabila ada orang yang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, itulah sang pembinasa keji. Jangan kamu percaya. Makanya sang pembinasa keji ini mengajarkan menyembah kepada roh. Dan sang pembinasa keji ini mengajarkan pengikutnya untuk bebas dari aturan Tuhan. Jangan lagi kamu mau menghambakan diri kepada Tuhan. Sebab kamu sekarang bukan lagi hamba, melainkan anak Tuhan. Bah, parah kali bah. Makanya Kristen itu dengan ponganya dan sombongnya tepuk dada. Kami ini bukan hamba lah. Kami ini bukan hamba Tuhan lagi, bro. Kami ini adalah anak Tuhan. Kami ini adalah pewaris. Makanya kami tidak sujud menyembah Tuhan. Makanya kami tidak beribadah menyembah Tuhan. Kenapa? Yang menyembah Tuhan itu hanya hamba. Kami ini anak-anak Tuhan loh. Apa bedanya sekarang dengan iblis Kristen ini? Bukankah malaikat itu juga adalah anak-anak Elohim? Dan di antara anak-anak Elohim itu ada yang membangkang, membelot, ingin menyamai bapaknya. Itulah yang terjadi dengan kalian.
Itulah yang terjadi dengan kalian. Kenapa Kristen ini tidak menyembah Tuhan lagi? Karena Kristen sudah mengaku, sudah merasa bukan hamba Tuhan lagi, tetapi merasa diri mereka adalah sehakikat dengan Tuhan. Siapa yang merasa sehakikat dengan Tuhan? Siapa yang merasa selevel dengan Tuhan? Siapa yang mau menyamai Tuhan? Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Siapa yang ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Siapa? Siapa? Bang? Bangun bang, bangun. Hanya iblislah yang mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Apa kata Paulus? Di dalam kitab saudara, di Galatia 3 nomor 27. Sekarang kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak Tuhan. Ingat saudara, anak kambing adalah kambing. Anak sapi adalah sapi. Anak ayam adalah ayam, anak buaya adalah buaya, anak dompala adalah dompala, anak kardoba adalah kardoba. Anak Tuhan adalah Tuhan. Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Manusia bahlul yang menganggap dirinya Tuhan. Itulah Kristen. Silakan bantah saya dengan data, dengan dalil. Adakah Kristen melakukan perintah Tuhan? Sebagai Kristen, adakah ke gereja bukan perintah Tuhan? Menyembah Yesus bukan perintah Tuhan. Minggu mereka joget-joget bukan perintah Tuhan. Makan babi bukan perintah Tuhan. Merasulkan Paulus bukan perintah Tuhan. Mengkitabkan kitab kanonik bukan perintah Tuhan. Mengkitabkan 13 buku karangan Paulus bukan perintah Tuhan. Menyembah Yesus bukan perintah Tuhan. Makan babi bukan perintah Tuhan. Tidak bersunat bukan perintah Tuhan. Apa yang dilakukan Kristen perintah Tuhan? Itu ada loh bang, bersorak-sorai lah, bersorak. Sore-sore itu sudah dibatalkan kemudian oleh Paulus. Lah bang. Hei, saudara, perintah itu sudah dibatalin sama Paulus. Efesus 2 nomor 15 itu udah dibatalin semua tuh. Dan ingat saudara, perintah bersorai-sorai itu hanya dikhususkan kepada Bani Yakub. Mazmur 147 dan juga data nomor 1920. Apa yang tertulis di sana? Ketetapan yang datang kepada Yakub, hukum-hukum aturan-aturanku yang datang kepada Bani Israel, tidak aku berikan kepada bangsa Kristen. Jadi yang sore-sore yang di dalam gereja kalian nyanyi-nyanyi itu, anakku adalah Tuhanku sendiri. Duhai anakku, jika engkau besar, jangan lupa ibumu. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Jika nanti kelak engkau di surga, jangan lupa kepada ibumu yang telah membesarkanmu. Itu nyanyian-nyanyian kalian itu nyanyian dari mana? Yang ngajarin kalian lagu-lagu kayak gitu itu sopo? Sedangkan laguan Kidung Agung yang dinyanyikan oleh Nabi Daud itu hanya untuk Bani Israel saja. Ayo, siapa yang ngajarkan kalian lagu-lagu kayak begitu? Hah? Tuhanku adalah manusia, tetapi juga adalah Tuhan. Tuhanku, dia memang mati, tapi dia juga hidup. Tuhanku bukanlah manusia, tapi Tuhanku adalah anak manusia. Tuhanku bukanlah manusia, tapi Maria melahirkan manusia. Yang ngajarin kalian punya konsep lagu kayak gitu itu sopo? Siapa yang ngajarin lagu kayak gitu? Nggak ada yang ngajarin. Kalian sendiri. Kalian sendiri. Kalian sendiri yang mengarang karya cipta murni dari kalian sendiri.
Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23:19, Hosea 11 nomor 9. Jelas itu kan. Tapi kalian, Tuhanku 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Tuhanku Tapi Abang Juma mengaku dia Mesias, 100%. kan? Itu loh. Mirip si itu. Topik. From Palestine. Kalau kayak kita kan nih kan Ya, waalaikumsalam. asalnya kan dari Mandailing. Oh gitu. Iya, silakan ada lagi. Kopi barakallah. Ini gimana? Diturunkan aja ya? Ya turun. Oke.